Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meisi Ningsi dari kelas A program studi ilmu komputer. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai record atau struct. Alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari record ini. Struct atau record ini merupakan himpunan data-data dengan karakteristik tipe data yang berbeda. Sedangkan mengenai pendeklarasian, struct atau record tentu sangat berbeda dengan array, di mana array hanya memiliki satu tipe data untuk himpunan tiap-tiap himpunan datanya. Struct atau record digunakan ketika data yang ingin dikelompokkan terdapat tipe data yang tidak sama. Baik, langsung saja pada program dari record atau struct ini. Nah, di sini terdapat include usestream, include stdio.h, include stglib.h, dan include chonio.h. Jadi, fungsi dari include ini yaitu sebagai sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file, misal usestream H, ke dalam program. Nah, selanjutnya using names page std. Ini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler. Oke, selanjutnya garing 2 ini, deklarasi struct. Karena berkaitan dengan sebuah identitas, maka dituliskan struct identitas. Nah, struct identitas. Oke, sebelumnya ini maksud dari deklarasi struct ini yaitu sebuah komentar untuk mempermudah kita memahami setiap baris perintahnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini terdapat buka kurung kurawal. Bisa kita lihat di sini terdapat dua tipe data, yaitu integer dan char. Di mana char ini memuat satu karakter saja. Karena yang kita tuliskan di sini 50 karakter. Ini 50 karakter. Maka nanti 50 karakter lagi yang muncul, bukan satu karakter saja. Oke, selanjutnya pendeklarasian variabel pada struct. Karena di atas ini itu identitas, maka di sini lagi dituliskan dengan identitas. Misal dengan variabel idn. Nah, maksud dari IDN1 ini yaitu identitas 1 dan IDN2 identitas 2. Nah, nanti di sini akan ada dua identitas yang kita input. Oke, selanjutnya in main. Nah, di sini terdapat in main. Maksudnya itu sebagai perintah awal untuk memulai penulisan program. Nah, sedangkan maksud dari tanda buka kurung tutup kurung ini yaitu digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Nah, selanjutnya di sini terdapat komentar lagi ya, yaitu menginput struct identitas. Menginput struct identitas mahasiswa. Oke, selanjutnya cout. Cout identitas 1 ya. Nah, maksud cout ini yaitu digunakan untuk menampilkan teks. Nah, di sini juga ada tanda kurung siku ganda. Ini dia. Ini. Nah, tanda ini menyatakan kepada kompiler agar segera menghasilkan output sesuai inputan. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih bingung dengan tanda garing ini, tanda garing N ini. Nah, maksudnya ini yaitu untuk memisahkan baris perintah sebelumnya
dengan baris perintah yang akan dibuat nanti. Nah, selanjutnya cout garis putus-putus. Maksudnya itu untuk memisahkan antara judul dengan isi dari judul ini. Selanjutnya cout tahun lahir. Sesuai urutan di atas tadi ya, di sini juga terdapat sin. Sin ini maksudnya digunakan untuk memasukkan data dari standar input atau mengisi nilai dari struct itu sendiri. Setelah itu cout nama. Di sini kita pakai ffloose. Ini adalah sebagai area memori yang digunakan untuk penyimpanan sementara. Sedangkan stdin ini yaitu standar input atau input standar sebagai deskriptor untuk memudahkan program membaca karakter string dari konsol. Kemudian diikuti dengan get. Selanjutnya adalah cout tempat lahir. Sama dengan di atas tadi, yaitu diikuti dengan ffloose, stdin, dan get. Kemudian ada cout endline. Nah, cout endline ini nantinya untuk hasil cetakan nanti akan berbentuk seperti kolom atau menurun ke bawah. Oke, identitas 1 sudah selesai, kita masuk pada identitas kedua. Nah, di sini sama aja ya dengan di identitas 1. Yang membedakannya itu hanya angkanya saja ya. Ini di sini identitas 2, terus diikuti cout garis putus-putus, kemudian cout tahun lahir, sama saja ya. Nah, dan diakhiri juga dengan cout endline. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada hasil identitas dengan adanya sedikit perbedaan ya. Nah, di sini sama lagi dengan dimana di-coutkan dengan judulnya hasil identitas. Kemudian cout lagi dengan garis putus-putus dan garing N untuk memisahkan antara judul dengan isi dari judul. Selanjutnya kita coutkan tahun lahir, kemudian langsung kurung siku ganda ya di sini. Langsung kurung siku ganda lagi karena ini dicetak. Kemudian di sini ini endline, langsung ditulis di sini karena tidak seperti di atas tadi ya. Setelah itu seperti baris-baris selanjutnya tinggal dimasukkan saja. Nah, nama presiden 1, kemudian cout tempat lahir. Nah, di sini dia tetap masukkan cout endline ya. Nah, untuk hasil kedua ini sama saja ya, tinggal kita cout saja, cout-kan, cout sama. Ini garis putus-putus, kemudian tahun lahir, nama dan tempat lahir. Kemudian diakhiri dengan cout endline. Nah, di sini yang terakhir yaitu get. Ini digunakan untuk membaca data karakter serta diakhiri dengan tutup kurung kurawan. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.